Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Duyaralina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf irfani. Jadi teman-teman, apakah sudah tahu tasawuf irfani? Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika, pembelajaran ataupun pemikiran, tetapi di sini melalui pemberian Tuhan atau disebut juga muhibbah. Secara bahasa, kata irfani berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata arofa, atau dalam istilah Yunani disebut agnosis, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh melalui berpikir, tafakur, dan kontemplasi, tadabur. Dalam bahasa Arab, ma'rifah berbeda dengan ilmu. Kalau ma'rifah dihasilkan berhubungannya dengan objek, sementara ilmu dihasilkan melalui transformasi nakal ataupun rasionalitas akal. Menurut Al-Farslan, keduanya berbeda karena lahir dari instrumen batin manusia yang berbeda juga. Nah, jika ilm dihasilkan dari akal, sedangkan ma'rifah dari hati, qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh tasawuf dalam irfani, ya, tokoh tasawuf irfani. Yang pertama ada Robi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap Robi'ah adalah Robi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisiyah. Ia dilahirkan di kota Basrah, Irak, pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Dia dilahirkan sebagai wanita dan dia pun mengorbankan hidupnya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Robi'ah al-Adawiyah telah membuktikan bahwa meskipun seorang wanita, dia mampu mencapai makomat tertinggi dalam tasawuf. Jadi jenis kelamin tidak membatasi orang untuk beribadah total kepada Allah. Oleh karena itu Allah tidak pernah melihat hamba-hambanya dari aspek apapun kecuali dalam tingkatan ketakwaannya, dan itulah yang telah dibuktikan oleh Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah merupakan tokoh tasawuf pertama yang dianggap sebagai pelopor doktrin cinta tanpa pamrih kepada Allah. Di dalam sejarah perkembangan tasawuf, hal ini merupakan konsepsi baru di kalangan sufi kala itu, ya. Karena itulah ia disebut sebagai the mother of the grand master atau ibu dari para sufi besar. Ada dua batasan cinta yang dimunculkan oleh Robi'ah al-Adawiyah, yaitu yang pertama, cinta sebagai ekspresi cinta hamba kepada Allah. Maka cinta itu harus menutup selain yang dicintai. Artinya, jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka dia harus memalingkan dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Dia juga harus memisahkan dirinya dari hal-hal selain Allah. Untuk poin kedua, yaitu cinta tanpa pamrih kepada yang dicinta. Artinya, ketika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka sesungguhnya dia itu tidak pernah mengharap imbalan dari Allah, baik itu berupa pahala atau dijauhkan dari siksa neraka. Tetapi dia benar-benar mencintai Allah dan menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan Allah kepada dirinya. Yang kedua ada Zunnun al-Mishri. Zunnun al-Mishri memiliki nama lengkap Abu al-Fa'id Thauban bin Ibrahim. Dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir, bernama Echmim pada tahun 180 Hijriah atau 798 Masehi. Beliau
mempunyai kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, yaitu posisi al-musyri dalam tasawuf dilihat penting karena dialah orang pertama di Mesir yang membicarakan masalah ahwal dan makomat para wali. Dia juga dipandang sebagai bapak faham ma'rifah gitu. Yang pertama ajaran-ajarannya gitu. Yang pertama ada makom, yang kedua ahwal atau bentuk jama dari hal itu ahwal, yang ketiga ada ma'rifah. Nah, itulah pembahasan yang saya bahas tentang tokoh-tokoh dalam konsep tasawuf irfani. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iban Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Bentuk penelitian ini berbentuk library research atau disebut dengan studi pustaka. Dilakukan dengan mengkaji hasil literatur, baik jurnal terkini, textbook, artikel ilmiah, hasil penelitian orang lain, informasi-informasi yang digali dari Al-Quran, hadis, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tasawuf. Adapun analisis datanya menggunakan konteks analisis isi sebagaimana diungkapkan oleh Hussein Sanau. Analisis adalah sebuah metode penelitian untuk interpretasi subjektif terhadap isi data teks melalui proses klasifikasi pengadaan yang dianalisis dan identifikasi tema atau pola. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa textbook, jurnal maupun artikel ilmiah. Penulis telaah secara mendalam, kemudian peneliti klasifikasikan mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Oke, ini cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi presentasi tersebut, yaitu mengenai tokoh irfani atau tasawuf irfani. Jadi tasawuf irfani itu merupakan tasawuf yang berusaha mengungkapkan hakikat kebenaran atau ma'rifah yang diperoleh dengan tidak melalui logika gitu. Jadi di luar logika, atau juga bisa disebut pembelajaran atau pemikiran tapi melalui pemberian Allah, atau bisa disebut juga dengan kata mauhibah. Lalu ilmu itu diperoleh karena seseorang berupaya melakukan tasfiyat al-qalb, atau dengan hati yang suci seseorang dapat berdialog secara batiniah dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan ke dalam Allah. Hakikat kebenaran tersingkap melalui ilham atau intuisi. Oke, sekian.